Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan seleksi-seleksi apa saja pada pretest PPG tahun 2022. Ada 3 seleksi ya di sini. Ada seleksi administrasi, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap 2. Jadi seleksi administrasinya ini ada 2 kali. Nah, ini peraturannya tetap di Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Jadi masih berdasar itu dan masih berlaku. Untuk peraturan lengkapnya bisa di-download di deskripsi video ini. Mari kita bahas bersama-sama untuk seleksi akademiknya. Nah, ini Pasal 10, seleksi penerimaan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi tahap 1, yang kedua, seleksi kemampuan akademik atau yang biasa dikenal pretest, yang ketiga, seleksi administrasi tahap 2. Nah, apa itu seleksi administrasi tahap 1? Nah, ini seleksi administrasi tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi yaitu Dirjen melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B. Nah, jadi ini pasal 9 huruf B-nya mengunggah dokumen administrasi. Yang jelas ini ada di SIM PKB yaitu ijazah akademiknya. Misalnya kalau mau PGSD berarti ya ijazah PGSD. Apa yang linear dengan PGSD itu nanti akan ada seleksi administrasinya. Kemudian SK atau surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Tentunya ini adalah SK yang pertama. Dan sesuai di peraturan ini berarti SK yang TMT-nya sebelum tahun 2015 atau maksimal tahun 2015 bulan Desember. Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud huruf A, Dirjen dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Jadi yang memverifikasi ini bukan Dirjen langsung, tapi dibantu oleh LPMP setingkat provinsi masing-masing ini ya. Poin C, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Dirjen menetapkan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik. Jadi jika dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan tahapan yaitu Dirjen dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud huruf A meliputi ini tes materi profesional. Berarti ini profesionalnya jika PGSD berarti ya materi PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS itu seperti di tes P3K. Jadi tes profesionalnya itu seperti di P3K, tergantung nanti program studinya apa. Kemudian yang kedua, tes materi pedagogik. Nah, ini pengajaran. Nah, ini sama seperti di tes SKB PGSD, di tes SKB CPNS maupun di tes P3K. Kemudian tes potensi akademik berbasis komputer, jadi TPA. Jadi nanti ada mungkin seperti CPNS ini ya. Mungkin ada yang tentang bacaan, bisa tentang urutan, itu bisa tentang apa lagi ya, tentang seperti di loncat bilangan-bilangan itu juga bisa. Yang kedua tes wawancara. Nah, ini wawancaranya sepertinya seperti di P3K dalam bentuk atau berbasis komputer. Yang poin C, seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG dalam jabatan ini. Jadi di kabupaten masing-masing, tidak di luar kota ya kalau seleksi akademik seperti di tes P3K tahun 2021. Kemudian setelah ini dinyatakan lolos seleksi administrasi tahap 2-nya, ini calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi. Ini dilaksanakan sebelum berangkat ke kampusnya, ini setelah terpanggil nanti pada tahap berapa PPG-nya. Yang pertama, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir, ini tentunya sesuai dengan program studinya.
Kemudian fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi yang dibutuhkan itu fotokopi pengangkatan pertama, ini menunjukkan sebelum tahun 2015, dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir jika guru yang berstatus sebagai pegawai negeri, dan ini oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan GTY dilegalisasi oleh Ketua Yayasan. Surat izin dari Kepala Sekolah, nanti ada yang keempat fakta integritas dari calon mahasiswa. Yang kelima, surat pernyataan penyetaraan dari dirjen yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi yang memiliki ijazah dari luar negeri. Kemudian bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada Kepala Dinas Kependidikan. Kemudian yang C, memverifikasi validasi bukti fisik administrasinya. Kemudian Kepala Dinas dibantu validasi oleh tim verifikasi dan validasi. Kemudian tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bukti fisik, hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala LPMP, sedangkan Kepala LPMP juga masih memverifikasi bukti fisiknya. Kemudian Kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf G kepada Dirjen. Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh Kepala LPMP. Dan yang terakhir, tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya bisa di subscribe channel ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.